Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi di sekolahdesain.id bersama aku Gilang, salah satu mentor di sekolahdesain.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ideathon 2, teman-teman, dan video ini bertujuan untuk memberitahu ke teman-teman semuanya, khususnya untuk teman-teman yang udah mengikuti Ideathon 2. Dan untuk yang umum, kalian juga bisa menyimak video ini dengan lebih lengkap lagi. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan coba untuk jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Oke, pertanyaan pertama ya, kenapa kok kita mesti memahami isi brief gitu ya, dan kita harus paham konsepnya Ideathon juga. Nah, pada dasarnya teman-teman, kita memberikan produk Ideathon ini adalah untuk membantu kalian teman-teman semuanya agar nanti kalau misalkan kalian dapetin klien gitu ya, dan pastikan klien ngasihnya brief gitu kan, dan kemungkinan besar itu biasanya cuma ngasih brief yang singkat atau yang sepemikirannya dia aja. Padahal brief yang ideal itu adalah brief yang udah kita siapin dan udah kita kasih ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa manfaatin brief yang udah kita kasih tadi untuk nanti melengkapi brief yang udah dikasih sama klien kalian kelak gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 2, isi dari brief Ideathon itu apa aja sih sebetulnya? Oke, dari isinya sendiri ya teman-teman. Karena di awal tadi aku udah bilang kalau brief ini tuh super lengkap, brief yang ideal untuk kalian tiru gitu ya. Jadi isi yang pertama itu kita akan menemukan yang namanya tujuan dari desain itu apa gitu ya. Kemudian ada juga bagian dari hasil ekspornya itu maunya seperti apa gitu ya. Jadi kayak mau JPEG atau PNG, kemudian DPI-nya ada berapa besar gitu dan lain sebagainya. Kemudian ada juga teman-teman audiens. Nah, kalau misalkan kalian membuat suatu desain, itu kalian juga harus pastiin juga audiensnya itu siapa gitu, supaya nanti kalian sewaktu membuat desain, kalian bisa menentukan objek-objek atau aset-aset yang sesuai dengan audiensnya. Berikut juga masih banyak lagi teman-teman isian brief dari Ideathon yang pastinya itu sangat-sangat membantu kalian untuk membuat desain agar lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien pastinya. Oke, halo teman-teman, kenalin, nama aku Bayu, kenalan lagi. Jadi di sini sebagai mentor dari Ideathon 2. Perkenalin juga, nama aku Ari. Sama, aku adalah mentor dari Ideathon 2. Oke, pertanyaannya member unik yang ada di Ideathon 2. Waduh, banyak banget. Oke, banyak banget. Sebut ada ya satu member ya, teman kita. Uniknya kenapa? Ya uniknya walaupun desainnya sebenarnya mungkin masih biasa-biasa aja, belum bisa maksimal, tapi beliau ini masih tetap ikut teman-teman. Nah, bisa jadi motivasi nih buat teman-teman yang mungkin baru dapat nilai jelek sekali tapi udah putus asa. Nah, ini teman kita nih unik nih, walaupun nilainya biasa-biasa aja, walaupun mungkin belum bisa maksimal, desainnya nggak sesuai yang kita harapin, tapi dia tetap ngikutin terus Ideathon 2 itu sampai level terakhir, belum level terakhir, masih package 7, itu masih dia tetap konsisten buat ngerjain. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa pengen menyerah, nah bisa jadi motivasi nih. Nah, yang uniknya ada sebaliknya juga, yang teman kita mungkin nggak tahu ya, mungkin lagi sibuk mungkin ya, kita positive thinking. Jadi di package 1 itu memang hasilnya nilainya itu kurang memuaskan dan dia ternyata langsung menyerah di sana. Oke, tampaknya langsung menyerah ya. Jadi dia nggak ada ngerjain lagi sampai package 7 ya. Mungkin karena sibuk mungkin ya kakaknya ini, temannya kita. Ya semoga nanti batch selanjutnya mungkin kakaknya bisa ikut lagi buat Ideathon tantangan yang mantap. Oke, jadi ketika kita menilai hasil kerja dari teman-teman, itu memang unik-unik ya. Jadi seperti contohnya di package 7. Nah, di package 7 itu kita membuat desain cover majalah. Itu majalah
berkebun. Nah, jadi majalah berkebun itu yang ditujukan untuk bermacam-macam audiens gitu loh. Jadi di package 7 itu sebenarnya itu desain yang kita inginkan itu kayak gini. Nah, kayak gini nih. Tapi ada juga teman-teman yang bikin desainnya tuh kayak gini. Nah, ini mungkin bisa diperbandingkan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngerjain ideathon tuh yang penting briefnya dibaca yang benar-benar, kemudian mood boardnya juga dilihat, dianalisa, gambarnya tuh kayak gimana, desain yang kita ingin tuh seperti apa gitu. Ikut itu aja, ntar nilainya pasti bagus. Oke, kita kan nggak review sih ini ya, contoh desain yang mungkin bagus. Ini bagus banget nih, ini aku apresiasi lah nih. Kalau dinilai secara general mungkin 100 ya, 1000 kalau bisa. Ini bagus banget, tapi sayang banget nggak sesuai sama brief yang kita kasih. Nah, nggak sesuainya apa sih ya? Teman-teman mungkin bisa lihat ini desainnya ya. Desainnya ini warna-warni banget ya, memang bagus dari komposisi fontnya gitu. Ada efek-efeknya, ada shadownya, terus warnanya juga beragam gitu. Nah ini minumannya juga ada orange-nya gitu. Nah, ada teksturnya gitu. Nah, tapi briefnya ini adalah untuk desainnya ini adalah lansia gitu. Ditujukannya buat audiens yang lansia gitu. Nah, dan di mood board-nya juga sebenarnya kita udah cantumin desain seperti apa sih yang bisa jadi referensi teman-teman untuk bisa sesuai sama audiensnya. Jadi untuk lansia sebenarnya kan nggak perlu yang muluk-muluk, teman-teman, nggak perlu yang kayak yang ini kan. Ini sebenarnya bagus tapi mungkin lebih cocok buat anak muda ya kan, warna-warni gitu. Mungkin buat lansia bisa jadi itu malah mengganggu gitu buat bacanya. Jadi biasanya kalau buat lansia itu teman-teman bisa pakai warna-warna yang lebih netral gitu, yang kayak mungkin hitam terus putih. Kalau dari mood boardnya juga kebanyakan simple gitu, dan nggak perlu ada apa ya, ini kan kayak fontnya tuh ada shadownya gitu. Ini nggak perlu, harusnya polos aja, biasa aja, karena ini ditujukannya buat lansia gitu, supaya kalau lansia kan mungkin penglihatannya udah mulai terganggu, jadi butuh kontras yang lebih kuat gitu supaya mudah dibaca gitu. Nah, jadi teman-teman juga ini sebenarnya harus harus serius ya, karena dari brief ini teman-teman bisa dapat bayangan nanti seandainya kalau teman-teman dapat brief real dari klien. Nah, jangan sampai salah gitu, kliennya udah ngasih brief ini untuk lansia tapi teman-teman malah bikin untuk anak muda. Oke, tidak boleh itu ya, catat. Oke, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ini ada desain yang perlu banyak revisi. Jadi buat teman-teman yang sudah mengerjakan ideathon, ternyata masih ada hasil kerjanya yang revisinya banyak banget. Nah, ini mungkin bisa diatasi oleh beberapa hal ya gitu. Ini nih desainnya kayak gini nih. Kayak gini nih. Jadi bagus. Jadi banyak revisi. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin sudah mengerjakan tapi nilainya masih menurut teman-teman kurang gitu, dan banyak revisinya, kan kita ngasih revisi ya. Jadi kita ngasih revisi, ketika revisinya banyak tuh dibaca teman-teman. Jadi setelah dibaca kemudian moga-moga sarannya bisa diikuti gitu. Karena ini dari desainnya mungkin ada perbaikan di teori-teori desain dasar gitu loh, kayak hierarki visual, pemilihan warna, pemilihan font, menata layout, menata informasi. Jadi perlu banyak berlatih lagi. Latihan ya, latihan. Oke, buat teman-teman dan kalian semua yang menonton video ini yang merasa tertantang dan mungkin pengen cobain gimana sih serunya ikut ideathon ya, penasaran gimana sih brief yang dikasih sama mentor sekolah desain, apakah sulit kalian kerjakan ya? Kalau kalian merasa kemampuan kalian sudah oke dan pengen ngerasain, langsung aja
Kita akan menerima desain teman-teman semua, mau pakai Illustrator, mau pakai Affinity Design, mau pakai Corel, mau pakai Photoshop, mau pakai software yang lain, bahkan pakai Canva. Teman-teman bisa langsung ikut Ideathon. Ya. Langsung daftar aja, Ideathon ditunggu. Mungkin kalau buat yang teman-teman belum kesampaian, buat yang lupa belum kesampaian buat ikut Ideathon 2, bisa ditunggu Ideathon selanjutnya karena akan ada terus Ideathon ya. Langsung aja cek di mana? Di website Sekolah Desain, sekolahdesain.id atau di Instagramnya. Oke. @sekolahdesain.id. Oke teman-teman, itu tadi ya dari pembahasan mentor-mentor kita di Ideathon Batch 2 teman-teman. Untuk teman-teman yang udah ikutan di Batch 2, semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk teman-teman supaya nanti bisa lebih baik lagi gitu di desain-desain selanjutnya atau di challenge selanjutnya. Kemudian untuk kalian yang belum ikutan Ideathon Challenge atau challenge kita yang lain, segera banget buat ikutan teman-teman, karena ini bakalan seru banget dan pastinya lebih cepat untuk meningkatkan skill desain kalian daripada kalian belajar lewat kursus. Oke, itu aja dari kita teman-teman semuanya, tim sekolahdesain.id. Pamit undur diri, sampai ketemu di video-video YouTube selanjutnya.